Shalom saudara, kabar sukacita dan doa kami tetap untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, sekalian jemaat dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kembali renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami masih Tuhan kembali izinkan bersekutu bersama. Kerinduan hati kami yang paling dalam, kami tetap dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dalam kondisi pandemi yang kami tidak bisa bertemu tatap muka ini, biarlah rekaman firman Tuhan ini menguatkan setiap kami yang mendengarkannya dimanapun kami berada. Berfirmanlah Tuhan, supaya kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian kasih Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan kali ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-24. Demikian saya akan bacakan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya, satu ayat yang sangat luar biasa. Ketika kita membaca ayat ini, luar biasa, sangat indah. Luar biasa. Saya hanya bisa membayangkan ketika ayat ini diperdengarkan kepada setiap kita dimanapun kita berada hari ini, bahwa janji yang sangat spektakuler. Bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita satu pengharapan dan kepastian di dalam Kristus Yesus. Nah, namun pagi hari ini coba kita renungkan sama-sama. Ayat ini kata demi kata, sudahkah saya mendengarkan firman Tuhan? Saya ulangi. Sungguhkah saya sudah mendengarkan suara Tuhan? Sudahkah saya ketika membaca firman Tuhan, saya mendengarkannya sungguh-sungguh? Nah, hari ini kita berharap bahwa pandemi segera berlalu. Harapan semua orang. Tetapi di lain pihak, ketika kondisi pandemi ini adalah satu kesempatan untuk setiap orang kembali kepada kehidupan jemaat mula-mula, yaitu kita sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Dia di dalam satu lingkungan yang kecil, 2-3 orang. Dan Tuhan berjanji 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir, Dia beserta dengan setiap kita. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah demikian. Kalau kita bicara tentang penyertaan Tuhan, siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Saya mau sampaikan begini. Percuma kita membaca firman Tuhan, bahkan kita membaca satu hari satu kitab per hari, namun hidup kita tidak menunjukkan perubahan dan tidak memberikan buah-buah yang Tuhan harapkan. Kenapa demikian? Karena setan saja percaya. Setan percaya. Iblis itu percaya. Iblis itu gemetar mendengar nama Yesus. Bahkan dia lebih hafal firman Tuhan daripada diri kita hari ini. Hanya saja perbedaannya adalah ia tidak mau taat kepada Tuhan. Itu menjadi persoalannya. Dan hari ini kalau kita percaya kepada Tuhan dan hati kita tidak gentar kepada Dia, dan kita tidak mau hidup kita berubah, hidup kita tidak mau berubah dan berbuah, mohon maaf, apakah itu menjadi kerinduan Tuhan memanggil kita menjadi murid-murid Kristus? Tentu saja tidak, bukan. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita menerima anugerahnya, ketika kita diselamatkan, maka hidup kita mulai mengalami perubahan. Perubahan menjadi sempurna sebagaimana Kristus. Dan perubahan itu memberikan dampak, yaitu dia berbuah. Ketakutan, takut dan gentar kita sebagai murid Kristus menyebabkan kita akhirnya bertumbuh. Dan pertumbuhan kita membuat kita menjadi berkat dimanapun kita berada hari ini.
Sudah kalimat-kalimat perkataan kita menjadi berkat memperkatakan kebenaran firman Tuhan? Atau justru dari mulut kita yang kecil ini, orang bilang lidah tidak bertulang, justru keluar kata-kata kalimat-kalimat yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama kita. Kita pergunakan kalimat untuk silang pendapat, membuli orang. Dan tidak sedikit sesama pelayan Tuhan kita saling menjatuhkan hari ini. Kalau ini yang menjadi cara hidup kita sebagai anak Tuhan, bagaimana Tuhan tidak sedih? Tetapi seringkali kita berargumen atau kita beralasan, tetapi saya sulit berubah. Ya memang, kalau ini yang menjadi alasan kita untuk sulit berubah, membuat akhirnya banyak orang menjadi putus asa ikut Tuhan. Kenapa? Karena sulit sekali berubah. Dari pemabok, penyuka alkohol, penikmat alkohol yang sangat parah, berkata sulit keluar dari jerat alkohol. Lalu ketika kita mulai sering kali kalimat-kalimat keluar dari mulut kita adalah, mohon maaf, kamus kebun binatang, dan kita berkata setiap kali kita ngomong sama orang lain itu kalimat mesti keluar. Saudara, saya mau sampaikan bahwa kalau kita punya kesungguhan hati dan kerinduan kita paling dalam untuk mengikut Tuhan, maka kita mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita punya kerinduan setiap hari hidup kita berbuah, memberikan buah dan memberikan dampak di dalam kita memiliki karakter Kristus. Pertanyaan hari ini buat kita sama-sama adalah, bagaimana kita bisa diubahkan Tuhan? Bagaimana kita punya kerinduan yang begitu kuat untuk berubah? Mari kita lihat bagian yang lain firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mazmur 1 ayat 3, terjemahan baru saya bacakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, apakah kita mau sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang 3 ini, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Buahnya pasti lebat. Memiliki karakter Kristus di dalam diri setiap kita adalah cerminan sejatinya sebagai murid Kristus. Namun semua itu adalah dimulai dari hati kita. Hati yang menundukkan diri kita untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita mau berubah. Hari ini saya mau sampaikan satu buah contoh yang sederhana sekali. Ketika hari ini mungkin kita berkata, dulu saya senang dengan banyak kesaksian ya. Contoh sederhana saja, saya pernah mendengar langsung dan bertemu tatap muka dengan salah satu hamba Tuhan besar hari ini. Dulunya dia terlibat dalam kejatuhan dosa perzinahan, ya, senang ke diskotik. Pakai bahasa sederhana, ya tentu kita semua tahu ya yang saya maksudkan. Kan? Jadi kejatuhan hamba Tuhan ini ketika dia belum mengenal Tuhan, bergonta ganti wanita, bergonta ganti pasangan yang bukan pasangan hidupnya. Nah, ketika kita bertobat dan ketika kita katakan saya sudah ditebus oleh Kristus, maka saya menjadi ciptaan yang baru. Dan mulailah hidup kita hari lepas hari berbuah. Berubah total. Dari dulu menjadi musuhnya Tuhan, sekarang menjadi sahabatnya Tuhan. Dan ketika satu malam, ketika kita keluar pulang dari kantor, biasa malam minggu sudah pilihannya pasti ke diskotik. Saya ambil sederhana begitu. Ketika kita ada di persimpangan jalan ke kanan diskotik, ke kiri kita arah pulang rumah. Sekarang pilihannya di siapa? Siapa memilih arah ke kanan atau ke kiri? Tidak mungkin kita berkata, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan di dalam rumah Tuhan ini selalu motor itu kita belokkan ke kanan. Kita berkata, Tuhan menghendaki saya malam hari ini bisa menikmati wanita yang lain. Saudara, itu jelas satu contoh yang sangat keliru. Keinginan, kerinduan kita, ketakutan menaklukkan diri kita kepada Kristus itu membuat kita teringat bahwa apa yang kita kerjakan ini salah di mata Tuhan. Dan ketika kita mengarahkan kendaraan kita, entah motor atau mobil, apapun itu hari itu, pada waktu kita berkata, waktunya saya kembali pulang ke rumah, bukan ke tempat lain. Nah, hari ini menundukkan hati kita kepada Kristus untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang menjadi ciri dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan ketika setiap umatnya, setiap kita. Hari ini ketika kita sudah dipanggil Tuhan, sudah bertobat, menerima anugerah, maka hidup kita harus berubah.
karakter kita akan berubah menjadi karakter Kristus, karakter ilahi. Jadi tinggalkan semua yang justru hari ini kita melihat adalah diberikan contoh banyak anak Tuhan tetap jatuh dalam dosa. Karena mereka tidak mau menundukkan hati mereka, sikap hati yang sangat menentukan bagaimana kita ke Tuhan. Jadi jangan pernah kita meniru karakter contoh dari iblis. Karena iblis tahu Yesus siapa. Dia mengerti ketika dia diusir, setan-setan diusir, iblis diusir. Maka iblis keluar dan berkata, Tuhan, apa urusanmu anak manusia? Dia mengerti persis siapa yang dia hadapi. Iblis tahu, iblis gemetar, iblis sadar siapa Kristus. Masalah dia tidak tahu, dia tidak mau mengikuti kebenaran itu. Nah, oleh karena itu hari ini kita sama-sama merenungkan bersama. Sungguhkah kita hari ini mau mendengarkan suara Tuhan? Kalau kita mau, mari sama-sama tundukkan hati kita. Dan kita sama-sama mendengarkan suara Tuhan, merenungkan setiap hari di momen-momen seperti ini. Pulihkan hubungan kita yang mungkin hari ini dengan Tuhan sempat terjadi stuck oleh karena kesibukan kita. Mari kita datang sama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh. Sebagai penutup, saya akan bacakan kembali firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua hari ini, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Satu janji, satu kepastian yang Tuhan berikan buat engkau dan saya hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh sebagai murid Kristus hari ini, maka kita harus berbuah lebat, harus kita memiliki karakter Kristus. Dan perubahan itu dari hidup pola hidup yang lama, maka kita harus punya komitmen yang kuat. Dan itu dimulai dari sikap hati yang kuat kepada Kristus. Dan mau menundukkan diri kita kepada Dia. Baca renungan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Itulah menjadi kunci bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, dan bagaimana hidup kita bisa berbuah-buah hari ini. Kedukaan, persoalan pergumulan hidup tidak mungkin bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun akhir dalam perjalanan hidup kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan janji yang sangat-sangat luar biasa dan indah. Dan janji itu kita akan nikmati kalau kita hari ini mengikut Kristus, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu hanya didapatkan ketika kita memiliki waktu, menyediakan diri kita bergumul, bersekutu, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dan mengingatkan kita bagaimana kita mengikut Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Kami berterima kasih untuk janji firman Tuhan yang begitu indah. Kami rindu dan kami tahu Tuhan, ketika kami mengiring Engkau, kami seringkali jatuh di dalam dosa. Seringkali keinginan daging kami begitu kuat. Tuhan, seringkali kami berkata, kami tidak mampu Tuhan. Iya, oleh karena itu, pada kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya. Agar Tuhan memulihkan hidup kami, memulihkan hubungan kami. Karena kami tahu dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jelas sekali yang memisahkan kami, yang membuat doa-doa kami tidak dijawab oleh Tuhan, oleh karena dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, supaya karakter kami diubahkan. Dan hidup kami berpadan kepada firman Tuhan. Biarlah hidup kami terus berbuah dengan lebat, sehingga orang sekitar kami boleh menikmati kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan, menyertai setiap kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih, dan terimalah berkat Tuhan pada kesempatan hari ini. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai sekalian kita mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin.